Hey, what's up guys? Oke, mungkin di edisi video kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang sedikit berbeda. Kalau mungkin di video-videoku yang sebelumnya aku selalu membahas hal yang berkaitan dengan cinta-cintaan, di video kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang sangat aku sukai cuy. Yoi, mungkin hal yang akan kubahas di video kali ini, mungkin kalian udah tahu dari judulnya. Hal yang akan kubahas adalah kerugian ketika elu pengen menjadi cuek. Kalau mungkin di video yang sebelumnya aku udah membahas hal yang berkaitan dengan apa yang akan kamu dapat atau mungkin keuntungan apa yang akan kamu dapat ketika menjadi cuek. Tapi di video kali ini aku akan membahas tentang kebalikannya cuy. Lu kira menjadi cuek itu selalu wah keren banget ya bisa cuek, wah cuek itu keren ya, diem, cool, keren. Wait, buang semua pemikiran seperti itu. Dan kalau kalian berpikir seperti itu, kalian salah besar. Alasan pertama kenapa aku bilang seperti ini adalah cuek bukan untuk menjadi keren cuy. Ya karena pada dasarnya menjadi cuek itu untuk menyelamatkan ini, hati. Yoi, dari sesuatu yang mungkin membuatmu gak nyaman. Jujur aja, sebelum aku memulai video ini lebih jauh, aku pengen cerita sedikit. Entah ya, kenapa banyak dari kalian itu cerita kepadaku dengan komen di YouTube dengan bilang seperti ini. Wah bang, gue itu pengen jadi cuek, tapi gue itu bobrok, dikit-dikit ngakak. Gimana aku bisa jadi cuek? Wah bang, aku tuh bukan pendiam. Gimana aku bisa cuek coba? Hei, lo kira gue pendiam? Lo kira gue gak bisa bercanda gitu? Gue tuh cerewet cuy orangnya. Jadi pada dasarnya cuek dan pendiam itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan mungkin akan gue bahas di video-video gue selanjutnya. Oke, back to the point. Nah, kerugian pertama yang akan kamu dapat ketika kamu menjadi cuek adalah kamu bakalan dicap apatis cuy. Dih, kok kamu gak peduli sama dia sih? Hei, kasihan tau kok kamu menolak permintaan tolong dia sih? Serius, kata-kata ini udah terjadi padaku dan kata-kata ini sudah banyak dikatakan oleh orang kepadaku. Jadi pada dasarnya kalau kamu pengen menjadi cuek, kamu harus sabar karena kata-kata ini akan sering banget mampir di telingamu. Nah, kerugian kedua yang akan kamu dapat ketika kamu menjadi cuek adalah kerugian yang kedua ini masih berhubungan dengan kerugian pertama. Karena kamu udah dicap apatis nih, dan otomatis kamu akan merasa banyak teman-temanmu yang akan menjauhimu cuy. Dan kalau boleh jujur, berdasarkan pengalamanku, ini adalah fase yang paling berat dan tentu saja akan membuatmu berpikir seperti ini. Kenapa ya? Teman-teman banyak yang menjauh sekarang. Kenapa ya? Rasanya sekarang tuh nggak ada yang nyariin aku lagi. Padahal dulu mereka selalu aku bantu. Pernah merasakan hal seperti itu? Ketika kamu mencoba untuk menjadi cuek di fase awal, kamu akan paling sering merasakan hal seperti ini. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, ini adalah teoriku. Kalian mau mendebat atau apalah itu, terserah. Karena aku bakal gak peduli karena ini adalah hal yang aku percaya dan aku pegang. Manusia mendekat itu karena ada sesuatu, ada maksud dan tujuan. Wah, berarti teman-temanku buruk dong. Oh tidak, aku, kamu, semua juga gitu cuy. Itu udah terjadi secara natural aja. Logikanya adalah ketika seseorang meminta pertolongan kepadamu, mereka pasti mendekat. Tapi ketika kamu berani menolak permintaan tolong mereka, mereka bakal menjauh. Karena kenapa? Ya karena tujuan mereka dan maksud mereka tidak bisa terkabulkan. Yang tentu saja mereka akan mencari orang baru yang bisa memenuhi tujuan mereka. Jadi pada dasarnya kalau kamu kehilangan temen atau mungkin temen meninggalkanmu, alasannya cuma ini cuy. Yoi, temen udah gak ada tujuan, udah gak ada maksud. Kenapa mereka harus kontak elu? Contohnya, orang pembisnis terkenal pasti kenalannya adalah pembisnis terkenal. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ya kan ada tujuan untuk menjalin kerjasama. Pertanyaannya adalah, kalau temennya itu bangkrut, apakah dia bakalan kontak? Enggak. Boro-boro dikontak, diblokir iya dari listnya. Nah, terus kalau gitu kita harus gimana bang? Nah, seperti yang aku katakan di videoku yang pertama tentang cuek, ya udah, itu kan faktor luar, lu nggak bisa kontrol cuy. Ya udah, ikhlasin aja. Nah, kerugian ketiga yang akan kamu dapat ketika kamu mencoba untuk menjadi cuek adalah kamu bakalan dianggap sombong cuy. Yoi, akan dianggap sombong oleh orang-orang yang tadinya deket sama kamu. Ya mereka deket sama kamu karena kamu mempunyai sesuatu yang membuat mereka mempunyai tujuan. Tapi sekaligus hal ini juga bisa menghapus teman-teman fake-mu cuy. Nah, lalu pertanyaan adalah kenapa mereka bilang sombong kepadamu? Sebetulnya pembahasan hal ini merujuk ke poin 2, di mana ketika mereka mempunyai tujuan terhadapmu, lalu mereka berusaha untuk meminta tolong kepadamu, dan kamu membatasi hal itu, yang tentunya itu akan membuat tujuan mereka nggak terpenuhi, makanya mereka akan bilang seperti ini. Wah, sombong ya kamu sekarang nggak pernah neraktir aku. Sombong kamu ya sekarang, kalau tugas gak pernah bantu. That's it. Kesimpulannya adalah ketika kamu pengen jadi cuek, kerugian yang paling berat adalah
fase nomor 2, kamu kuat di posisi itu atau enggak. Disclaimer, aku nggak menyuruh kalian untuk menolak semua permintaan tolong dari orang. Kalau kalian sanggup dan kalian bahagia ketika menolong dia, ya udah lakuin aja. Tapi aku hanya ingin bilang, kita manusia dan kita nggak bodoh. Kita harus tahu mana orang yang pantas untuk ditolong dan mana orang yang hanya memanfaatkan kita. Dan kalau misalnya memang orang itu butuh pertolongan tapi kenyataannya kamu nggak sanggup, ya kamu harus menolaknya karena dirimu lebih utama daripada orang lain. Jadi pada intinya adalah utamakan dirimu dulu sebelum menolong orang lain. Ya gimana ya? Please jangan naif lah. Tidak semua orang itu pantas ditolong kok. Kalau prinsipku adalah, aku mending dikatain apatis, sombong, nggak punya temen, daripada aku nolong orang tapi bukannya malah bahagia yang aku dapat, tapi malah nyesel. Ayo, semoga video ini bisa membantu kalian untuk membuang semua perasaan negatif seperti marah-marah kepada temen, jengkel kepada temen, dongkol kepada perasaan sendiri seperti kenapa merasa nggak berguna atau apalah itu. Kan bisa membuang semua perasaan itu dan stay positif. Dan seperti biasa buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, langsung aja like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga bisa membantu mereka. Dan tentu saja buat kalian yang mungkin gak ketinggalan dengan video-video yang ada di channel ini dan mungkin sekaligus supaya mendukungku, langsung aja subscribe dan cara menekan tombol merah di bawah sana. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika aku upload video. Dan buat kalian yang mungkin pengen cerita atau mungkin kalian butuh kuping atau mungkin pengen curhat atau apalah itu, kalian bisa follow IG ku di sini dan DM di sana dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it, and as always guys, be awesome.